Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Produksi minuman keras oplosan, seorang pemuda ditangkap polisi. Ratusan lapak pedagang di Pasar Yotefa dibongkar polisi Pamong Praja. Antusiasme warga yang divaksin di Merauke menurun drastis. Pemuda ini ditangkap polisi karena tertangkap basah memproduksi minuman keras lokal bersama 3 orang rekannya yang berhasil melarikan diri. Tersangka ditangkap di Jalan Tipuka, Distrik Wania, Kabupaten Mimika bersama barang bukti puluhan liter minuman keras lokal atau sopi yang siap dijual. Tersangka mengaku sudah berdagang miras sopi sejak 1 tahun terakhir. Ia sempat berhenti, namun karena butuh uang, ia kembali membuat miras jenis sopi. Jadi yang bersangkutan sudah mulai beroperasi dari tahun 2021. Jadi memang sempat berhenti, kemudian beroperasi lagi, akhirnya sampai kita lakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Ya, dari keterangan saksi-saksi termasuk daripada keterangan daripada pelaku yang sudah kita amankan, ya kita sudah identifikasi masih ada 3 orang. Ya, sekali lagi untuk identitasnya sudah kita dapat, sudah kita ketahui. Silakan secara kooperatif kalau memang bisa hadir ke sini ke Polsek. Berarti dengan cara kami ya untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku ini. Untuk yang diamankan pada saat penangkapan pelaku itu ada 17 kantong. Ya, kemudian nanti yang akan kita musnahkan itu dikira 150 liter. Ya, ini pun dari gabungan pelaksanaan sweeping yang kita laksanakan. Ya, karena ini menjelang Natal, ya kami akan berupaya semaksimal kami ya di backup dengan rekan TNI maupun dari pemerintah daerah ya untuk bagaimana kita bisa meminimalisir ya produksi maupun peredaran minuman lokal di Kabupaten Mimika. Distrik Mimika Timur merupakan salah satu wilayah yang paling banyak beredar minuman jenis ini. Tidak terlalu sulit membuat miras sopi. Minuman ini merupakan hasil suling dari getah aren. Kadar alkohol minuman ini sangat tinggi dan tidak standar sehingga cepat memberikan efek memabukkan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sekitar 200 bangunan lapak liar di Pasar Yotefa AB Pura Rabu kemarin digusur polisi Pamong Praja, Pemkot Jayapura karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Penertiban dipimpin langsung penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans P.K. meminta pedagang agar berjualan di lapak yang telah disediakan pemerintah kota. Menurut Wali Kota, lapak yang disediakan dijamin bersih, bebas banjir dan nyaman untuk pedagang dan pembeli. Frans juga meminta pedagang kooperatif terhadap petugas yang membongkar bangunan lapak demi kebaikan bersama. Penertiban ini dalam rangka untuk memberikan kenyamanan, memberikan kelancaran bagi semua warga masyarakat yang datang berkunjung baik sebagai pembeli ataupun juga sebagai penjual. Memberikan rasa aman dan nyaman, bukan mengusir, tetapi melakukan pengaturan penataan kembali. Karena pemerintah kota sudah memiliki peta atau destahil untuk penempatan pasar sayurnya di sini, pasar dagingnya di sini, kemudian pedagang asongannya, semua sudah diatur, sayur-mayurnya. Nah, karena itu hari ini kita lakukan pengaturan kembali yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Lalu juga ada bangunan ataupun juga lapak-lapak yang dibangun di
akses jalan atau keluar masuk arus barang dan kendaraan. Itu juga kita melakukan penertiban, memindahkan, membongkar dan memindahkan. Itulah bagian dari operasi atau penertiban yang kita lakukan hari ini. Dan karena itu saya minta kepada masyarakat, khususnya para pedagang, untuk kooperatif, kerjasama dengan petugas kita, tim kita yang melakukan penertiban. Semua tujuannya adalah untuk kebaikan. Sebelumnya, Dinas Perindakop dan UMKM Kota Jayapura memberikan surat pemberitahuan penertiban sebanyak 3 kali kepada pedagang untuk membongkar sendiri lapak tersebut. Namun peringatan rupanya tidak diindahkan para pedagang, sehingga akhirnya pemerintah bertindak tegas. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Minuman keras lokal jenis Shopee saat ini memang masih banyak beredar di Merauke, kendati polisi sudah berkali-kali melakukan razia. Seperti yang terlihat di Mapolsek Merauke, miras lokal favorit warga Merauke ini disita dari sejumlah lokasi dan langsung dimusnahkan di lokasi. Padahal polisi dan sejumlah tokoh masyarakat sudah memperingatkan warga agar tidak mengkonsumsi minuman keras karena kerap memicu kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas. Rupanya kita di Merauke ini belum dapat tips yang terbaik untuk bagaimana miras ini benar-benar total harus dimusnahkan. Belum. Dan diharapkan juga jangan hanya pihak polsek sendiri atau pihak polisi sendiri yang berupaya. Mari kita tokoh masyarakat juga dan juga kita dari pihak pemerintah, mari kita bersinergi bersama untuk bagaimana kita menghilangkan miras di Kabupaten Merauke khususnya. Apalagi Merauke sekarang sudah menjadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Dan tidak bisa kita mempertontonkan miras ke permukaan. Karena miras ini bukan potensi untuk bagaimana kita menjadikan barometer sebuah pembangunan di sebuah provinsi baru. Provinsi baru tidak bisa kita munculkan miras. Saya rasa miras ini kita harus perang bersama. Sehingga benar-benar pada akhirnya miras ini harus menjadi lumpuh secara total dan bila perlu dimusnahkan secara total. Jadi untuk hasil yang kami gelarkan pada sore hari ini hasil dari bulan Oktober dan bulan November. Di beberapa tempat di Kabupaten Merauke, wilayah Polsek Kota, yang paling banyak Ampera 4. Jadi untuk daerah Ampera 4 ini kami harapkan untuk awal tahun nanti bisa ada penegakan hukum kepada para penjual maupun produksi minuman keras, biar ada efek jera bagi mereka. Karena kalau mau dibilang hampir tiap minggu, kita selalu di 2 bulan ini, 2 bulan terakhir tiap minggu kita melakukan cipta kondisi. Dan selalu kami ke Ampera 4 pasti selalu dapat hasil, tidak pernah tidak. Jadi dalam kesempatan ini mungkin untuk para undangan yang telah hadir agar diketahui minuman jenis Shopee ini yang paling banyak kita melakukan chipcon dan dapat itu hasilnya itu di Ampera 4. Sebanyak 425 botol Shopee yang dikemas dalam botol air mineral ini merupakan hasil operasi cipta kondisi selama 2 bulan terakhir. Minuman keras dimusnahkan dengan ditumpahkan ke kolam yang sudah disediakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Satgas Pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku PMK Merauke memusnahkan puluhan jenis daging olahan yang diamankan dari sejumlah pusat perbelanjaan dan mal di Merauke. Daging olahan ini masuk ke Merauke tanpa izin resmi sehingga jaminan kesehatan dan kualitas diragukan. Kasatpol PP Merauke Frans Kamujai mengatakan Satgas PMK juga akan melibatkan instansi teknis untuk melakukan pengawasan dan pemantauan lalu lintas daging yang masuk dari luar Merauke, sehingga warga bisa mendapatkan kualitas daging yang baik dan aman. Saya harap dalam kesempatan ini kepada pelaku-pelaku usaha dan kami dari Satpol maupun dari dinas terkait serta dari karantina, kita sudah lakukan beberapa kali kegiatan ini dan harap tetap dibangun tetap komunikasi, koordinasi untuk bagaimana kita lakukan pencegahan terhadap PMK sehingga tidak masuk di wilayah Kabupaten Merauke. Kita tahu kita Merauke masih zona hijau, jangan sampai ada penyakit yang masuk ke Kabupaten Merauke khususnya PMK ini. Karena ketika sudah masuk
kita akan kewalahan itu bagaimana mengatasi. Saat ini Merauke diakui masih berada di zona hijau PMK alias aman dari penularan penyakit mulut dan kuku yang kerap menyerang hewan berkuku dua. Pemusnahan daging olahan tak berizin tersebut dilangsungkan di kantor karantina pertanian Merauke dan dihadiri instansi teknis. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Minat untuk divaksin di Merauke saat ini semakin berkurang. Menurut catatan klinik Pratama Polres Merauke, setiap hari hanya berkisar 50 hingga 80 orang yang datang untuk divaksin. Menurutnya, minat warga Merauke untuk divaksin disebabkan anggapan bahwa pandemi sudah berakhir. Selain itu, menurutnya minat warga untuk divaksin juga karena jumlah penumpang yang menggunakan pesawat terbang tidak banyak. Seperti diketahui, mereka yang ingin divaksin sebagian besar adalah warga yang ingin bepergian dengan menggunakan pesawat. Di klinik kami sudah masih melayani vaksin 1, 2, dan booster 1. Cakupan per hari itu tidak terlalu tinggi kayak awal-awal. Sekarang mungkin karena dibutuhkan untuk perjalanan, cakupan per hari itu kira-kira 50 sampai 80. Baru ya. Nah dok, untuk mereka yang belum vaksin sama sekali juga tetap dilayani di sini ya? Nah, tetap kami layani. Untuk yang drop out, misalnya mereka dulu kan ada sistem drop out lebih dari 6 bulan kembali ke vaksin 1. Nah, sekarang dari aplikasi Pikir pun yang baru vaksin pertama lebih dari 6 bulan itu secara otomatis langsung bisa divaksin kedua seperti itu. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Menurut data Satgas COVID-19, sejak Maret hingga Desember 2022, total kasus terkonfirmasi sekitar 6.600 orang. Begitu juga dengan kasus kematian yang cenderung meningkat. Oleh karena itu, Satgas COVID-19 tetap meminta warga tetap waspada dan menggunakan masker serta menjaga jarak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Panglima Kostrad mencanangkan program TNI Manunggal Air tahun 2022 di Papua dengan membangun sumber air untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami beberapa wilayah di Kampung Sereh, Sentani, Kabupaten Jayapura. Kegiatan TNI Manunggal Air menurut Pangkostrad sudah menjadi program TNI Angkatan Darat dan di Kampung Sereh ini akan dibangun pompa hidran agar masyarakat setempat bisa menikmati air bersih. Memang persoalan air ini perlu waktu yang cukup panjang karena perlu survei ke daerah-daerahnya, biasanya pinggiran jauh. Ya ini kebetulan saja di sini ya tengah kota ya. Kalau pada umumnya itu harus 3 jam jalan sana naik lagi kampung segala macam. Nah, ini sudah dimulai supaya TNI AD itu pada umumnya sudah harus bisa mengerjakan 3 hal tentang air bersih itu teknisnya. Menyalurkan air, menggunakan pompa hidran dengan bor. Nah, ini sambil kita bekerja, sambil mengajari tiap daerah. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa lebih masif lagi nanti mengerjakan air ini. Tadi saya lupa sampaikan dari 777 itu, datanya dengan perbandingan kampungnya itu baru 450 ribuan. Dari data 26 hampir 27 juta yang belum terakses air bersih, berarti masih sangat banyak. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa mengerjakan hal ini. Kampung Sereh, Sentani di Kabupaten Jayapura dihuni 850 keluarga. Di kampung ini sebanyak 450 keluarga sudah menikmati air bersih melalui pipanisasi bantuan dari Bank Indonesia. Pipanisasi ini digarap kembali untuk 400 keluarga sepanjang 4 km untuk menutupi kekurangan. Selain penyediaan air bersih, tentara juga akan menanam pohon dan membagikan sembako serta menggelar tradisi bakar batu dan makan bersama dengan warga setempat. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Untuk mencegah banjir di Merauke, ratusan TNI dan Polri dibantu warga melaksanakan aksi bersih-bersih saluran air atau drainase di kota Merauke seperti di kawasan Parakomando, Jalan Ahmad Yani, dan Pasar Baru. Musim penghujan yang sudah mulai tiba, saluran air kerap menjadi salah satu sumber bencana banjir karena banyak sampah yang menyumbat saluran atau got.
Kegiatan bersih-bersih ini merupakan rangkaian hari ulang tahun Korem 174 Animti Wanianggap dan Hari Juang Kartika. Kasrem 174 Animti Wanianggap Merauke, Kolonel Infanteri Fritz William Pelaminia mengatakan kegiatan ini selain untuk mengantisipasi banjir, juga bagian untuk memperindah kota Merauke dari sampah yang mengotori keindahan kota. Ya, kita lihat bahwa drainase yang ada di kota Merauke ini kan ada yang sudah betul-betul memang sudah tertata, ada juga yang kelihatan kumuh. Kalau kumuh di tengah kota ini kan kurang begitu bagus. Dan banyak juga ada aliran sungai atau aliran selokan itu tidak mengalir. Disitulah kita manfaatkan karya bakti ini untuk membersihkan itu. Karena dia berada di tengah-tengah kota dan kelihatan kurang begitu bagus. Kita laksanakan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Merauke ya. Dari TNI Polri, dari aparat sipil maupun adik-adik kita dari Pramuka, anak sekolah juga ada. Dalam rangka apa, Pak? Ini dalam rangka hari ulang tahun Korem 174 Animti Wanianggap yang ke-18 dan Hari Juang Kartika nanti yang jatuhnya pada bulan Desember ini juga. Sebagian warga Merauke memang masih memiliki kebiasaan membuang sampah sembarangan, padahal banjir di Merauke kerap disebabkan saluran air yang tersumbat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kecelakaan tunggal terjadi di distrik Tanah Miring, Merauke, Papua Selatan. Seorang pengendara motor meninggal dunia di lokasi kecelakaan saat sepeda motor yang dikemudikan di kawasan Kebun Coklat menabrak truk gandeng yang sedang parkir di tepi jalan. Kecelakaan diduga terjadi akibat penerangan jalan yang minim dan pengemudi truk tidak menaruh segitiga pengaman sebagai penanda kendaraan dalam keadaan bermasalah. Korban pria berusia 51 tahun memacu kendaraan dari arah Semariam, tujuan kota Merauke. Karena tidak melihat truk di depannya, sepeda motor yang dikemudikan menghantam belakang truk. Polsek Merauke Kota gencar melakukan razia minuman keras oplosan yang banyak beredar di Merauke. Miras oplosan kerap menjadi pemicu tindak kriminal dan kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Razia miras lokal Rabu kemarin dilakukan Kapolsek Merauke Kota bersama anggotanya dan tentara di 3 kampung di distrik Semangga. Petugas menyita miras lokal jenis Sopi dan Sageru yang biasa dibeli warga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Sekolah Dasar YPPK Kelapa 5 Merauke, Papua Selatan yang terletak di Jalan Kelapa 1 disatroni maling. Pelaku masuk dengan cara merusak plafon atau atap sekolah. Berbagai alat elektronik yang tersimpan di dalam lemari sekolah, seperti infokus, kamera, dan lain-lainnya terlihat berantakan dan berada di luar lemari. Pelaku diduga tidak bisa membawa seluruh peralatan tersebut, hanya jam dinding yang dicuri pelaku. Belas orang warga distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang akhirnya kembali ke kampung halamannya di Kiwirok dengan berjalan kaki dari ibu kota Oksibil selama sehari. Warga meninggalkan kampung halaman dan mengungsi selama setahun akibat tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata KKB yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum. Bupati Pegunungan Bintang, Yans P. Bidana bersama aparat gabungan TNI Polri menyambut kedatangan belasan warga Kiwirok ini dan memberikan bantuan sembako. Mereka sementara akan ditampung di perumahan guru yang sudah disiapkan aparat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polres Merauke memperkirakan potensi kriminalitas meningkat, seperti penjamretan dan penipuan melalui media sosial.
Untuk itu Polres Merauke sudah menyiagakan anggota untuk mengamankan dan membantu warga yang menjadi korban. Polisi juga menghimbau warga agar lebih waspada saat mengambil uang dalam jumlah besar di ATM atau bank dan sebaiknya meminta pengawalan polisi. Polisi minta warga lebih cerdas menggunakan medsos dan tidak mudah terpancing dengan berbagai bujuk rayu di media sosial. Warga Merauke diminta waspada dengan penipuan melalui aplikasi yang semakin canggih dan marak. Pelaku berusaha menjerat korban dengan beragam modus. Salah satu cara adalah dengan melakukan panggilan video, lalu mengunggah video porno dengan merubah wajah pemeran dengan wajah korban. Setelah itu, pelaku mengancam korban dengan memviralkan video porno dan meminta sejumlah uang antara 3 hingga 5 juta rupiah. Warga yang awam diminta waspada agar tidak tertipu. Petani di Merauke meminta pemerintah agar menyediakan SPBU khusus karena selama ini para petani sulit mendapatkan BBM untuk mengoperasikan alat-alat pertanian. Permintaan tersebut disampaikan mereka ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkunjung ke Kampung Semanggajaya, Merauke, Papua Selatan. Petani mengeluh gara-gara kelangkaan BBM, produksi beras tidak bisa maksimal. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menambah kuota pupuk sebesar 41.000 ton di Merauke. Namun kuotanya hanya 14.000 ton. Kedatangan Wapres ke Kampung Semangga juga menjadi kesempatan bagi petani untuk meminta pemerintah menekan harga obat hama yang harganya saat ini mencapai Rp290.000 dari sebelumnya Rp240.000 per karung. Gubernur Papua Barat mendatangi SMK Laharoi, Kabupaten Manokwari Selatan. Inspeksi mendadak gubernur untuk melihat langsung kondisi belajar mengajar di sekolah ini yang memberlakukan pola pendidikan sepanjang hari. Seperti diketahui, Kabupaten Manokwari Selatan saat ini dipilih sebagai daerah yang pertama menerapkan pola tersebut. Pendidikan di Manokwari Selatan saat ini perlu terus dikembangkan agar bisa bersaing dengan daerah lain. Pola pendidikan sepanjang hari mensyaratkan waktu belajar yang panjang dan perlu didukung dengan prasarana seperti asrama yang baik sehingga siswa nyaman belajar. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.